Oke lah, langsung saja kita tanyakan ke Pak Irfan. Pak Irfan, sebetulnya apa sih yang menyebabkan harga tiket pesawat domestik ini mahal, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi begini, ada beberapa komponen. Saya paling gampang sih mengklasifikasikan sebagai dua buah komponen. Yang pertama, tarif yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, di mana Garuda khususnya ini memang dalam kondisi kita ini memutuskan mengambil tarif batas atas gitu. Nah, di dalam tarif batas atas tersebut ada komponen yang kita sebut dengan komponen operasional perusahaan, baik itu yang fix maupun yang variabel. Yang kedua tentu saja harga aftur, maintenance pesawat, sewa pesawat, dan lain-lainnya yang terkait purely dengan operasional penerbangannya. Dan TBA ini ditentukan dengan sebuah asumsi tertentu, termasuk di dalamnya harga aftur, jarak perjalanan, dan juga kurs mata uang asing gitu, yang dilalah belum pernah berubah dari tahun 2019, 5 tahun terakhir ini. Jadi TBA harga yang real dari kami di Garuda atau maskapai yang lain itu belum pernah berubah dari 2019. Nah, kemudian komponen yang kedua kita selalu sebut, atau saya lebih senang komponen lain-lain, dan ternyata komponen lain-lain ini di dalamnya adalah pajak, jasa raja, dan airport tax, istilahnya PJP2U. Yeah. Jadi dulu kita istilahnya airport tax. Nah, problemnya, ya pertama, saya bukan bilang problem ya, ada pajak ya kan. Yang kedua ada komponen PJP2U atau airport tax lah gampangnya, itu kita kan di Garuda ini harus terbang dari Terminal 3 ya. Itu harganya per pax itu 168 domestik, 168.000. Sementara beberapa teman-teman lain beruntung bisa di Terminal 2 itu 120.000. Kalau beruntung lagi mereka yang bisa terbang dari Halim, kalau kita ngomong Jakarta itu 70.000. Ya kan? Jadi itu. Nah, penerbangan atau tiket domestik itu dikenakan pajak. Penerbangan internasional tidak dikenakan pajak. Harga aftur untuk keperluan dalam negeri dikenakan pajak. Tapi keluar negeri tidak ya, Pak? Untuk keperluan penerbangan luar negeri dikenakan pajak. Jadi dalam harga TBA itu memang diasumsikan bahwa perusahaan harus juga tetap ekonomiknya ada dan ditentukanlah sekian persen keuntungannya gitu kan. Jadi pada waktu kurs masih tahun 2019, harga aftur tahun 2019, waktu itu masih bisa bernapas lah. Hari ini ya memang agak menantang, dan apa yang saya sebut tadi yang lain-lain itu kan kita cuma lewat aja di depan mata kita. Kita terima tapi sebenarnya kita kembalikan ke mereka yang berhak. Baik Pak, tapi sebetulnya berapa sih beban biaya yang ditanggung maskapai dari harga tiket, berapa persen? Ini kan karena harga airport tax itu fix, Anda mau ke Jambi dekat maupun ke Jayapura, tapi kisarannya itu di 80% lah. 80%? 80%. Ya. Jadi 20% itu PPN 11% gitu ya. Terus ada iuran BPH Migas juga ada nggak Pak? Itu berada di dalam harga aftur lah ya. Nggak ada tambahan iuran lain, tapi ada iuran jasa raja tentu saja yang sekitar 5.000. Ya. Oke, baik. Mungkin saya mau beralih kali ya ke Pak Budi. Kalau menurut KPPU sendiri Pak Budi, harga, kan ini rencananya kan bulan depan itu kan diturunkan hingga 10%. Nah, komponen-komponen apa saja yang kemungkinan bisa dimaksimalkan, diturunkan, atau bahkan bisa lebih dari 10% mungkin bisa diturunkan harga tiket pesawat domestik. Tapi nanti ya Pak dijawabnya, usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Pak Budi, kira-kira komponen apa saja yang bisa dikurangi, bahkan bisa lebih dari 10% penurunan harga tiket pesawat kita? Ya, dari sisi kacamata persaingan usaha atau KPPU dalam hal ini ya, komponen yang jelas untuk penyebab mahalnya tiket pesawat itu yang pertama adalah aftur ya. Aftur itu ada dua. Kebijakan perolehannya atau nilai afturnya sendiri, kemudian yang kedua distribusinya, ya distribusinya. Yang faktor yang lain adalah adanya tadi sudah disampaikan di Rut Garuda Pak Irfan, ada komponen pajak ya, beberapa komponen yang bisa bertubi-tubi dari sisi pengenaan.
Itu yang jelas-jelas menambah kos dari biaya tiket pesawat. Ya. Nah, saya sampaikan dari sisi aftur, ya, kebijakan ini ada di Permen SDM, ya, Peraturan Menteri SDM nomor 19 tahun 2017, dan kami sudah bersurat kepada Menko Marves tanggal 29 Januari tahun ini, sudah cukup lama, dan kebetulan juga KPPU kan masuk Satgas penurunan harga tiket pesawat. Nah, ini kami menghimbau kepada pemerintah masukan-masukan dari KPPU yang terutama terkait perolehan aftur, di mana ada konstanta Rp3.581 per liter, yang tadi di dalamnya ada unsur-unsur pajak ekspor, iuran PPh migas, komponen yang mengambil yang paling jauh dan paling mahal, itu untuk segera dilakukan evaluasi. Kami sudah bersurat. Nah, ini tindak lanjutnya memang sampai saat ini belum terlihat. Itu yang pertanyaan Mbak Putri tadi, kalau ini dilakukan, insya Allah bisa direalisasi tiket itu turun. Ya. Jadi sebenarnya rekomendasinya sudah disampaikan ya? Sudah pernah, tapi pemerintah belum memberikan. Belum. Bahkan pada saat awal tahun, ya itu tadi 29 Januari 2024 kita sudah memberikan. Ada dua saran dari KPPU waktu itu. Yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap komponen pembentuk harga aftur, terutama mencermati angka konstanta yang Rp3.581 per liter. Kemudian yang kedua, pendistribusiannya. Ini tercantum dalam peraturan PPh migas nomor 13 tahun 2028, terutama di pasal 7 dan pasal 8. Diberikan kesempatan untuk swasta melakukan distribusi aftur. Namun ada beberapa hal yang harus melakukan kerjasama dengan pihak pengelola yang sudah berpengalaman. Jadi sebetulnya masih diberikan wewenangnya untuk pihak swasta menjual aftur, tapi tetap harus di bawah. Harus bekerja sama. Oke. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, kami ingin dalam hal ini pemerintah concern, karena ini sangat diharapkan masyarakat. Pada saat kami menyebarkan flyer ini untuk malam ini, acara malam ini, teman-teman sudah bertanya, kapan Mas Budi tiketnya bisa turun? Saya bilang, nanti akan kami sampaikan agar pemerintah dalam hal ini yang membidangi terkait dengan komponen penyebab mahalnya tiket itu untuk segera melakukan tindak lanjut yang disarankan oleh KPPU. Kalau misalnya saran-saran dari KPPU dilaksanakan oleh pemerintah begitu, berapa persen penurunan harga tiket pesawat domestik yang bisa ditekan? Ya, secara persentase mungkin kita ambil contoh aja, karena aftur itu 40% dah dari operasional pesawat ya. Jadi kalau afturnya turun katakanlah menjadi sekarang sekitar 15-16 ribu, kalau turun 6 ribu berarti kan sudah berapa itu? 6 ribu dari 14 ribu atau 15 ribu sudah berapa itu? 2/berapa? Sepertiga lebih ya? Sepertiga. Nah, sepertiga dari 40% komponen aftur tadi berarti kan sudah sekitar 30% mungkin bisa turun ya? Ya, seperti itu. Okay. Jadi lumayan signifikan. Lumayan signifikan ya 30%. Mungkin boleh langsung kita tanyakan ke Pak Irfan. Pak Irfan, mungkin Anda setuju tidak kalau misalnya mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, aftur kemudian harga bisa ditekan, ini penurunan harga tiket pesawat ini bisa sampai 30%? Mungkin angka 30% terlalu bombastis ya, karena tadi sepertiga dari 40% menurut Pak Budi. Tapi prinsipnya begini, kita nggak mau ngurusin dapur orang karena kita kan sesama perusahaan ya. Jadi kita nggak mau ngurus dapur orang. Yang kedua, Pertamina ini adalah salah satu perusahaan yang gila-gilaan membela Garuda selama proses COVID, di mana kita tetap bisa terbang, melayani para penumpang pada waktu banyak maskapai yang hari ini menjual harga murah itu memutuskan tidak terbang gitu kan. Nah, terkait dengan itu artinya kalau harga aftur memang akhirnya bisa diturunkan, tentu saja asumsi penentuan TBA itu harus kita lihat kembali gitu ya. Jadi kami sih setuju aja, karena
ini kan bagian dari komponen yang kita hargai, yang kita terima. Memang banyak diskusi terkait dengan apakah mungkin diperbolehkan bagaimana kalau kemudian swasta ikut melakukan distribusi aftur. Saya pikir ini bukan sesuatu yang perlu kita ributkan ya. Artinya menurut saya sih monggo-monggo aja buat kami di Garuda ini, silakan-silakan aja. Tapi to be fair untuk Pertamina yang sudah membangun investasi khususnya di daerah-daerah terpencil yang memungkinkan penerbangan bisa terjadi, tentu saja mereka yang mau berbisnis di penyediaan aftur, to be fair, juga jangan hanya di daerah-daerah yang ramai seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, tetapi juga punya aftur di daerah-daerah seperti Ternate dan yang lain-lainnya, sehingga memungkinkan kita untuk tetap fleksibel melakukan penerbangan. Kan agak repot juga bahwa kemudian kalau kita terbang ke daerah tersebut mengharuskan membawa aftur untuk kembali lagi ke Jakarta misalnya. Demikian.